Maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Hati-hati Pak Jokowi. Di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat Terminal Budaya yang sangat saya hormati, atmosfer politik menjelang Pilpres 2024 tampaknya semakin memanas. Hal itu terkait dengan pertemuan antara Presiden Jokowi dan 6 ketua umum parpol pendukung pemerintahan Jokowi, yaitu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono di Istana Kepresidenan pada tanggal 2 Mei 2023 yang lalu. Namun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang juga menjadi parpol pendukung pemerintahan Jokowi tidak ikut diundang untuk hadir. Spekulasi pun menyeruak ke ruang publik. Tidak diundangnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang telah mengusung Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024 dijadikan sebagai dalih kalau pertemuan tersebut digunakan sebagai ajang mendukung Capres tertentu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden, apalagi berlangsung di istana. Bahkan Partai Demokrat menuduh Jokowi tidak netral dan sedang mengumandangkan perang melawan rakyat. Melalui akun Twitternya, Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kaharman dengan lantang menyatakan, jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden menjadi markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang semesta melawan rakyatnya sendiri. Hati-hati Pak Jokowi. Di dada Bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan. Hal senada juga disampaikan Kepala Bakomstra, Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Istana Presiden seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok golongan tertentu. Terkait kecurigaan Partai Demokrat tersebut, Gerindra pun meradang. Seperti dilansir cnnindonesia.com 9 Mei 2023, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengaku bingung dengan kritik Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman soal Presiden Jokowi mengumpulkan Ketua Umum Parpol Koalisi di Istana Merdeka. Benny menilai tindakan itu sama saja dengan Jokowi mengumandangkan perang dengan rakyat sendiri. Sementara menurut Habibur Rahman yang dilakukan Jokowi hanya menjalin komunikasi dengan partai koalisi pemerintah dan itu sah untuk dilakukan di negara demokrasi, termasuk membahas soal kandidat di pemilu selanjutnya. Saya bingung apa maksud Pak Benny dengan perang? Apa yang dilakukan Pak Jokowi menjalin komunikasi dengan parpol pendukungnya termasuk soal Capres-Cawapres 2024 adalah hal yang sangat sah di negara demokrasi. Kata Habibur Rahman dalam keterangannya pada hari Selasa 9 Mei 2023. Habibur Rahman menilai justru pihak yang menuding Jokowi lah yang tidak demokratis. Yang tidak demokratis justru mereka yang menghalangi, memfitnah, dan menstigma komunikasi tersebut, ujar dia. Klaim Habibur Rahman, Jokowi pun tak pernah memaksakan kehendaknya kepada parpol, baik parpol pendukung maupun oposisi. Bukti nyata Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat leluasa membentuk koalisi, tegasnya. Ya. Banyak kalangan menyebut tuduhan Demokrat kepada Jokowi yang terkesan ingin membenturkan presiden dengan rakyat merupakan ekspresi kepanikan dan kekhawatiran Demokrat yang dinilai makin meredup pamor politiknya berbanding terbalik saat Demokrat meraih masa kejayaan dan keemasan ketika SBY menjadi presiden ke-6 selama 2 periode mulai tahun 2004 hingga 2014. Dengan dukungan modal logistik politik yang kuat, Demokrat berhasil menghipnotis rakyat lewat permainan politik playing victim ala SBY
yang mencitrakan dirinya seolah-olah menjadi korban dari permainan politik Megawati hingga SBY mampu menduduki istana selama 2 periode. Namun toh pada akhirnya permainan politik SBY terbongkar setelah banyak kadernya terseret ke penjara akibat terlibat dalam dugaan kasus korupsi terkait mega proyek Hambalang yang akhirnya mangkrak hingga saat ini sekaligus menjadi legasi alias warisan pemerintahan SBY. Selama 8 tahun berada di luar pemerintahan setelah Jokowi menduduki tahta kepresidenan, tampaknya membuat Demokrat makin gamang dan tak berdaya. AHY yang digadang-gadang dan dipromosikan menjadi penerus dinasti Cikias pun sepertinya tidak memiliki nilai jual. Selain minus pengalaman dalam dunia politik, belum pernah menjadi wakil rakyat, bahkan harus pensiun muda dari statusnya sebagai prajurit, AHY dinilai belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Sangat beralasan kalau ia pun gagal dalam mengikuti kontestasi Pilkada DKI 2017 yang silam yang berpasangan dengan Silviana Murni. Bahkan ketika AHY dipaksakan ke tingkat marwah tertinggi di Partai Demokrat sebagai ketua umum, AHY dinilai hanya mampu menjadi sosok pemimpin yang suka lantang berteriak di ruang publik, gerusa-gerusu, suka main hantam kromo, dan mengkritik Jokowi tanpa berbasis data. Alhasil Demokrat pun semakin membuat rakyat tidak simpati. Nah, menjelang Pilpres 2024, Demokrat tampaknya kembali ingin memaksakan AHY yang dinilai tidak memiliki nilai jual politik itu untuk menjadi bakal cawapres, menjadi pendamping Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan PKS. Di kalangan internal Koalisi Perubahan pun nama AHY yang gencar diiklankan untuk menjadi pendamping Anies hanya disambut dengan sikap dingin. Nasdem misalnya justru malah kepingin melamar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sebagai pendamping Anies. PKS pun ngotot ingin mengajukan kadernya Ahmad Heriawan atau Sandiaga Uno yang kaya raya untuk mengulang sukses di Pilkada DKI 2017, di mana Anies dan Sandiaga Uno sukses terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Sikap panik dan khawatir Demokrat tampaknya tak berhenti sampai di situ. Muncul beban politik yang lain ketika Kepala Staf Kepresidenan alias KSP Muldoko merasa berhak untuk menjadi Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang, merasa berhak untuk menduduki tahta Demokrat sehingga mengajukan PK ke MA. Gonjang-ganjing politik Demokrat semacam itulah yang dinilai membuat Demokrat makin masif menyerang Presiden Jokowi yang dianggap merestui Muldoko untuk merebut Partai Demokrat sebagaimana yang gencar digembar-gemborkan anak buah SBY Denny Indrayana yang pernah menjadi wakil menhungkam era SBY. Kalau Partai Demokrat hanya sekedar mengkritik tentu sah-sah saja. Namun kalau sudah mengarah pada serangan politik membabi buta tanpa data, apalagi sampai harus memfitnah, jelas bukan sebuah praktek pendidikan politik yang baik untuk rakyat. Kalau cara-cara playing victim dan framing politik semacam itu terus dikembangkan dan digelontorkan ke ruang-ruang publik, bukan mustahil Partai Demokrat justru makin meredup pamor politiknya hingga akhirnya secara perlahan-lahan padam dengan sendirinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.